Pas mau keluar dari kamar Robito, kan deket lapangan nih. Bret, ini kalau dibilang apa ya, kalau dibilang tadi kabut, sebelum ada kabut turun, kita baru keluar gini, nengok ada macan Bang. Sempet yang di samping ini minjem gayung. Jadi pernah sempat minjem gayung. Jadi ngeliatnya mentangan doang begini. Ada cewek pakai kerudung, jalan nih, masuk kamar mandi. Itu kita walau ya, pertama mah bentuknya ya bener-bener santri, jalan masuk kamar mandi, masuk. Cuman yang aneh, kita tungguin nih si santri dari kamar mandi, itu nggak nongol. Akhirnya benar dia bangun, pas dia nengok, pas dia ngomong, aneh ngelihat cewek, tapi mukanya nggak ada. Makanya dia teriak kaget, kata dia gitu. Karena kenapa? Pas dia buka pintu, itu langsung begini, dang ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang pernah beberapa kali cerita di Lautan Mistis. Yang kali ini beliau mau cerita tentang pengalamannya ketika di pondok pesantren daerahnya di Jawa Barat lah. Nah, jadi kita sapa dulu, samping gue ada Bang Denny. Halo Bang Denny. Halo. Gimana nih? Udah ini yang ketiga nih Bang ya? Ketiga. Oke. Nah, jadi Bang Denny mau cerita tentang pondok pesantren nih Bang. Boleh ceritain sedikit aja gak Bang? Gimana nih ceritanya? Sedikit apa banyak nih? Sedikit aja. Oh, sedikit aja, oke. Jadi pada kita waktu dulu ya, waktu ini istilahnya ini kita kasih ininya. Dulu itu saya pernah istilahnya belajar di pesantren di daerah, kalau dibilang perbatasan kali ya, perbatasan Sukabumi. Gitu ya, kaki Gunung Salak lah. Nah di situ ya kalau dibilang hal-hal mistis banyak juga di situ ya kalau dibilang, cuman kita itu udah sampai berapa ya, nggak sampai berapa tahun lah ya di situ, mungkin setahun lah ya, setahun kurang kita jadi yang jadi ustadz. Jadi begini gitu, nggak jadi ustadz. Cuman pengalaman di situ itu di tahun 2001. Jadi di situ saya harusnya kan mintanya STM ya. Zaman dulu tuh STM masih apa ya, kalau dibilang tawuran lah. Nah ceritanya saya punya yang namanya saudara, beliau di sana gitu, istilahnya bekerja di sana gitu. Kebetulan beliau itu sebagai mantu dari yang punya pesantren. Nah akhirnya saya dimasukkanlah pesantren tersebut. Karena di sini nih banyak nih yang kenalan-kenalan yang inilah pokoknya gitu. Nah, sama orang tua saya dibawa pesantren ke sana, ya kebetulan saya ketemu sama teman saya namanya itu Jayadi. Nah Jayadi ini juga pernah pesantren, cuman dia dari Muhammadiyahnya, dari istilahnya dia dari Muhammadiyahnya, dari SMP lah ya kalau bahasa kita SMP. Saya langsung Alia. Bedanya dia udah dari SMP, saya dari Alianya, dari SMA lah ya kalau sekarang. Nah, sedikit ceritanya begini. Ya ada sosok-sosok tuh ada tuh di bawah tuh ya, di pesantren itu ada di bawah bukit lah. Kita jadi pesantren itu agak ke atas, jadi nanjak gitu kan. Nah ada di bawah bukit banyak lah sosok-sosoknya. Terus ada juga kita juga ngelihat ada di lapangan, ada juga di kamar mandi gitu. Terus ada juga di masjid. Jadi itu ya pas lagi kita zikir lah gitu. Ya pokoknya banyak di situ saya ceritain nanti. Nah nanti lengkapnya cerita ya Bang ya. Betul. Oke, ditahan dulu ceritanya. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, dibantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi gak usah lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Denny.
Jadi tahun 2001 ini pernah nih istilahnya jadi ya kalau dibilang pesantren di daerah Sukabumi atau perbatasan Sukabumi, pokoknya patokan Bohlam. Ingatnya di situ. Terus alhamdulillah sih emang nggak sampai setahun ya, jadi setahun kurang. Oke. Setahun kurang ya. Pertama sih awal-awalnya sih lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu kan. Memang dari kita di situ ada saudara juga, jadi emang dimasukin kerja bukan kerja ya, maksudnya dimasukin pesantren di situ karena dulu zamannya masih sering tawuran, sering apa gitu, jadi orang tua pengen yang aman-aman aja gitu kan. Nah akhirnya ini pas banget ada saudara nih, mantunya dari kiai tuh. Nah emang saudara dekat, kalau dibilang sepupu lah, sepupu dari orang tua perempuan, ibu. Nah akhirnya kita didaftarkan di ini, masuklah ke pesantren. Awal mah aman-aman aja gitu, nggak ada pemikiran apa-apa gitu ya. Pesantren kalau aneh dulu polosnya pesantren, paling kita cuman belajar terus sholat ngaji gitu kan, cara pemikiran saya nih, atau aneh nih ibaratnya pikiran begitu doang nih kali. Jadi nggak ada pikiran yang lain-lain. Ternyata di dalam pesantren beda gitu kan. Untuk pesantren beda ya. Pokoknya selama dibilang tidurnya pun dari jam 10 ya kan, batas jam 10 sampai jam 5 atau jam 4 itu kalau hari biasa. Jadi kalau misalkan, jadi pesantren itu nggak istilahnya ini full dari misalkan dari jam 10 sampai jam 7 pagi, enggak. Tapi pesantren itu dari jam 10 kalau kita ya, disiplinnya itu dari jam 10 tidurnya sampai jam 4 gitu, atau jam 3 pagi. Nah di situ awal-awalnya sih ya fan-fan aja ya gitu, sampai saya istilahnya datang, didaftarkan. Oke, sempat itu pesantren kosong, belum ada apa-apa, maksudnya belum ada yang datang gitu kan, belum ada yang istilahnya emang belum nyampe lah ya, karena namanya masih kalau nggak salah hampir 2 minggu lah, itu 2 minggu kosong. 2 minggu kosong, belum ada yang baru, belum ada yang datang, belum ada tahun ajarannya juga belum masuk kan gitu, belum. Akhirnya kita diinin kamar. Nah kamar dulu, sempat ikut juga sama Ustadz lah, ikut sama Ustadz bareng sama Jayadi ini gitu. Udah Bu nggak apa-apa, ditinggal nih sama kedua orang tua. Habis ditinggal tuh saya cuma berdua doang nih, sama temen yang namanya emang udah sobat banget lah gitu, jadi sobat lah. Karena dialah yang baru ketemu langsung berdua sama beliau nih. Cuman dia dari sanawiyahnya, kalau aneh kan aliyahnya gitu. Nah dia juga melanjutkan sama juga ke aliyahnya di sini di pesantren ini. Nah kebetulan ceritanya nih ya kalau dibilang gimana ya, tempatnya sih kalau dibilang sih agak-agak lumayan mistis ya, karena istilahnya sepi gitu, dari perkampungan juga jauh. Itu emang dia agak di atas, cuman di bawahnya ada pondok pesantren juga. Mungkin kalau dibilang apa ya, boleh kita spill ya, namanya itu Salapi di bawahnya. Nah kita di atasnya, dia di bawahnya, ya pokoknya beda pesantren. Nah pernah waktu ketika ibaratnya kita langsung aja nih ya, langsung dapatlah kamar nih. Waktu ketika dapatlah kamar, sempet kita juga bingungnya gini, dapat kamar, kirain gitu kamar itu berdua doang kali sama temen kan gitu. Ternyata banyak bro, banyak nih. Jadi lemari apa semua itu jadi gabung jadi satu. Itu dari konsulat mana aja, dari Sulawesi, dari Bogor, pokoknya dari seluruh Indonesia ada di situ semua. Jadi gabung jadi satu. Jadi nama kita waktu itu kalau nggak salah nama kamarnya Robitoh 2 namanya, dipanggilnya Robitoh 2, seingat saya itu. Nah dipanggil Robitoh kedua dulu. Di kamar itu nggak ada yang ganjil-ganjil, nggak ada, aman semua. Di satu ketika kita disuruh sama, ya mungkin udah mulai banyak ya, kita udah mulai tahun ajaran, udah mulai masuk. Nah, kita udah masuk, udah kenal semua. Tapi ada yang aneh gitu. Banyak lah kejadian aneh. Pertama dari anak umur kalau nggak salah masuk sanawiyah kalau nggak salah. Nah ini sempat kesurupan ya gitu, sempat kesurupan di maghrib. Jadi kita itu kan ada tuh
kayak misalkan menghafal ya, surat A surat B ya kan gitu, ada penghafalan. Nah itu lagi ngapal nih, ceritanya lagi ngapalin, kita boleh kemana aja setera, yang penting di lingkungan pesantren gitu. Nah pas maghrib itu ada di belakang pohon yang dibilang mungkin udah tua ya, kalau dibilang kalau di sini pohon apa ya, pohon randu apa ya, pokoknya udah tua lah. Itu bener-bener udah tua, cuman gak gede. Cuman yang lucunya itu kok itu pernah konon katanya nih ya, pernah ditebang tapi balik lagi katanya itu, cuman kita nggak tahu nih. Nah sempat ceritanya ini si anak ini kita kurang kenal namanya ya, cuman si anak ini dia ngafal, tiba-tiba kata dia ini kebetulan banget di sana itu kan masih zamannya mati lampu. Nah sempat mati lampu di area lingkungan pesantren, mati lampu semua nih pas maghrib itu. Tiba-tiba ada sosok. Nah, kata beliau sih katanya sosoknya itu pas di jendela menampakkan itu sosok wujudnya pocong. Nah sempat dia teriak wah gitu kan, rame nih, emang pas mati lampu nggak ada sekian menit lah, tiba-tiba dia teriak nih, wah semua pada datang semua, dari ustadz semua itu pada datang semua megangin, cuman anak satu megang tapi kok jadi kuat gitu orangnya, dia setengah kesurupan gitu, karena dia ngeliat sosok katanya ada pocong katanya. Dan dia bilang pertama sih dia nggak bilang pocong, cuman dia ngomong gitu, dia nganggap gitu kan. Nah terus kita ngomong, Pak Ustadz ada yang kena, yang dari Pak Ustadz di istilahnya dibacain, dibuangin. Pas dia cerita dia ngomong, kenapa? Ada pocong Pak Ustadz, saya ngelihat katanya. Di mana? Itu Pak Ustadz di situ katanya. Pas banget pas mati lampu, saya madepnya begini katanya, madepnya pas banget jendela sana gitu. Nah di sana kan ada pohon yang akarnya itu, nah itu dia di sampingnya itu katanya. Pas kita gini lama-lama kok pocong itu kok deket, kata dia gitu. Nah makanya saya teriak, dia bilang gitu. Nah dari situ Pak Ustadznya kan paham, wah ini pohon ini gitu, tapi nggak ada yang ngomongin. Emang Pak Ustadz ini juga udah paham kemana arahnya kan gitu. Ya udah katanya, kamu selalu bacalah, jangan kosong, dibilang gitu kan. Akhirnya oke dah, itu berlanjut aman tuh. Tapi si anak ini memang selalu kejadian terus. Dia ini si anak ini memang nggak tahu kenapa dia tuh mungkin memang kalau dibilang tulang wangi ya, atau dibilangnya iga jarang mungkin, atau gimana nggak tahu deh, wallahu alam. Dia itu selalu ngeliat sosok-sosok lah yang aneh-aneh gitu. Ini anak kecil ini sama dengan teman kita nih namanya Jayadi ini juga sama. Jadi dia tahu yang mana ini ada setan A setan B gitu lah. Jadi kalau dibilang indigo lah mungkin ya, kita juga nggak orang tahu dulu ya. Aneh masih polos masalahnya, nggak ngerti sama sekali ceritanya. Nah setelah itu ada di suatu saat kita ini mau mandi. Nah kebetulan mandi maghrib, kita kan waktu itu 17-an. 17-an itu ceritanya mau ada acara main bola antar kamar gitu, antara Rubito 1, Rubito 2, Rubito 3 sampai Rubito 4, terus yang lain-lain tuh macem-macem itu bergabung. Maksudnya itu dilawan satu-satu gitu antar kamar ceritanya. Alhamdulillah sih menang walaupun juara 2 di saat itu ya. Nah pas 17-an itu kita dapatlah, kita disuruh lah gitu pakai baju apa gitu kan, pakai baju Itali ini. Wah pokoknya girang lah gitu, semangat juga, wah kita nih main bola nih gitu. Dulu masih hobi gitu main bola karena lapangan masih banyak dulu kan. Pas di depan kita nih, depan kamar itu memang udah lapangan bola. Nah suatu saat kita main bola, selesai dari lapangan bola ini maghrib, ditanya ke maghrib kan buru-buru nih, harus bergantian kita mandi gitu kan, karena harus standby. Jadi sebelum maghrib, sebelum azan, kita udah harus standby di masjid. Ini udah berlomba-lomba semua antar kamar masuk semua. Nah aneh nih telat nih, berdua sama temen nih telat. Aneh telat, sempat juga ibaratnya nih sampai di kamar mandi nunggu. Namanya kalau kamar mandi itu kan jadi satu ya, sama baknya jadi satu gitu. Nunggu tuh ceritanya maghrib. Pas maghrib mau nunggu itu belum ada aja kan, belum baru mau maghrib. Itu nungguin sampai lama gitu. Sampai kita kadang-kadang ngetok doh, ayo bareng-bareng lah mandi gitu kan. Jadinya yang namanya kita kan konsulat Bekasi, ada konsulat Jakarta, macam-macam lah di situ. Masuklah kita nih.
Nah kebetulan teman juga masuk juga nih sebelah. Nah yang kocaknya itu, kita kan maghrib, pikiran saya kan ini nih udah habis nih, kita yang paling belakang nih. Dari saya sama Jayadi, Jay kita belakangan aja, udah di belakangan aja nggak apa-apa katanya. Kita nunggu kan. Kita masuk nih yang paling pojok ceritanya. Ada kamar mandi lagi, cuman yang paling pojok nih. Jadi kamar mandi yang dibilang ada gangnya gitu, tapi yang paling pojoknya. Kita ngambilin pohon pojok nih ceritanya. Nah kebetulan yang sebelahnya juga tuh kosong gitu. Kita masuklah itu berdua di situ. Seingat kita itu kita yang masuk berdua, yang sebelah sih mungkin ada berapa lah yang masih mandi nih. Cuman udah ngelihat pertama kita antri, ngelihat udah nggak ada lagi orang, kecuali kita berdua nih, gitu. Nggak ada lagi orang, yang lain-lain udah buru-buru nih, apalagi kecil-kecil, yang bocil-bocil yang yang sanawiyah kan, udah ngacir semua. Yang gede-gede itu udah paling utama tuh, yang udah udah pada beres semua, udah pada siap di masjid. Nah itu kita berdua nih masih mandi ceritanya, masih mandi. Kok ada yang ngetok, gitu kan? Ada yang ngetok nih, dak 3 kali. Nah pas banget yang pas dia ketok itu punya kita nih, yang punya saya nih yang mandi, punya aneh yang mandi pas lagi mandinya. Taruh lo, kita gitu kan, kita keramas dulu, kita ini dulu karena kotor kan, belok betulan nih lagi posisi habis hujan, motor belok kan, makanya kita mandi, terus pakai sampo pakai ini, taruh lo bentar, dikit lagi nih, tuh udah beres, ketok lagi di 3 kali, tararak, ketok lagi 3 kali, jadi mungkin kalau di total 6 kali ya. Kan kalau kita pikir gitu, pas kita habis mandi selesai nih pas habis nganduk lah, kan kalau dia ngetok gitu sebelah kan kosong. Nah dia ngetok nih sebelah kosong, kenapa nggak di sebelah aja? Kan gitu kita pikirnya kan, logikanya wah nggak beres ya, cuman dalam hati kita gitu. Nah kita ngomong di sebelah, Jay kenapa? Ada yang ngetok kamar mandi gue itu sampai 6 kali nih. Lu denger nggak? Iya gue denger. Ya kan kalau dilogikain kan di samping kan ada yang mandi bro, gitu kan, di kita lagi mandi itu kan. Udah biarin aja, gitu dia ngomong. Jadi orangnya emang cuek ini, teman kita ini cuek. Udah biarin aja gitu. Ya udah kita keluar kan. Saya tengok, ada sama sekali orang. Sama sekali. Sampai gitu kita bukain semua nih kamar mandi, itu kosong sama sekali. Nah dari situ udah mulai tuh, aduh ganjil nih. Ya udah mulai tuh, udah kurang nyaman lah ya, kurang nyaman. Bu, beneran bro, tadi kan 6 kali, aneh ngomong kan? Iya, ada bro. Itu jujur aja, ini sambil megangan, udah aneh yang paling takut gitu dulu. Pegang tangannya si Jayadi itu begini, pegang. Nengok begini nih. Itu sambil kamar mandi kita gini. Nggak ada sama sekali semua. Kosong semua. Nah pas kita nyampe itu kan langsung pakai baju, ya maksudnya pakai baju koko sama ini ya, terus sama bawa Al-Quran. Biasa kita emang harus ada pengajian di setiap habis maghrib itu kan. Nah di situ udah tuh pikiran itu, udah biarin dah, kita losin aja, akhirnya nggak ikut ngaji. Nah kebetulan kita ini berdua kan karena ibaratnya telat ada hukuman. Jadi di sana itu kalau telat kita dihukum yang namanya tangannya di atas, ya kan, pakai rotan digablok. Sampai 3 kali. Itu kalau seandainya masuk ke area masjid, kalau yang telat. Apalagi kalau udah simbolnya itu azan itu udah berkumandang, itu udah lebih 3 kali, mungkin sampai 5 kali. Itu sama Pak Ustadz atau kakak kelas di sana. Nah kebetulan kita pas telat dicambuk lah nih ya, dicambuk pakai apa tuh namanya, rotan. Seplak-teplak gitu 3 kali, pokoknya pakai bahasa Arab ya kan, ente begini pokoknya pakai bahasa Arab. Aneh sedikit sih apal-apalnya gitu, teman taunya sohnun aja gitu kan. Jadi kurang ini lagi kan. Oke bahasa Arab kita mah cuma naam. Kalau bahasa kita maaf gitu kan, naam iya aja gitu. Jadi sambil nunduk kita gini plak gitu kan, dipukul tangan kita, air masuk, ya udah lumayan merah ya kan, yang namanya kita udah ini rotan ya. Cuman dari gemblengan itu makin sebenarnya semangat, cuman pemikiran kita nih yang mistis ini apa gitu, masih ada pemikiran lagi, aduh bener nggak sih gitu ya, namanya belajar ngaji mau pasti kan, apalagi maaf wanitanya juga lumayan cantik juga kan gitu kan, jadi ada buat gitu kan, ada buat semangat lah. Nah suatu ketika kita udah ada kejadian
dari permainan bola nih. Jadi pas main bola, ya kita habis main bola, ini kita diadu kebetulan semifinal atau masuknya final ya. Juara merebutkan juara 1 dan juara 2 ceritanya. Alhamdulillahnya kita dapat juara 2 sih, beda 2-1 ceritanya nih. Nendang bola kelebihan dosis. Iya, karena terlalu kencang mungkin ya kan, ditendang lah ini bola tapi masuk. Nah, kebetulan masuk ke ruangannya Pak Ustadz nih. Habis kita digembleng ya kan. Kalau bahasa kita kalau bahasa ininya kita ya, siapa yang masukin bola? Siapa orangnya? Semua nunjuk ke kita kan. Tuh orangnya ini semuanya tuh. Ente sini. Itu kan. Wah, itu namanya emang adab, harus hayu lu kan, anak-anak pasti begitu. Terus ada Jayadi ngomong, udah nggak apa-apa, sono udah apain ya gitu kan. Jadi ada punya rasa bersalah karena ini bola belok gitu kan, ini bola belok gitu, nendang kekencengan. Emang posisinya nendang ngecek di jendela kan gini, dia itu masuk ke dalam kamarnya beliau. Sampailah kita sambil nunduk ya kan, adab. Assalamualaikum, Tat, maaf, siapa nendang kenceng-kenceng? Maaf Tat, kekencengan gitu. Terus akhirnya pel semua, kita pel semua ya kan, kita ambil, kita pel ya kan, ya wajib di sana gitu. Menang berapa? Kalah Tat, ini menang 2-1 gitu doang kan, kita kalah 1-0 gitu kan. Makanya jadi ente kalau nendang kenceng-kenceng. Nah ini gara-gara satu saya ini Tat gitu kan. Tapi masih ngomong gitu, tapi mata mah gak ngeliat dia kan, gak ngeliat dia karena kan kita harus nunduk gini. Pas udah kita duduk begini, boleh Tat, mau ngambil bolanya, ambil, nanti kamu ada urusan sama saya, dia bilang gitu kan. Ya Tat, paham. Kalau bahasa kita gini ya, kalau misalkan di sana sih mungkin aneh waktu itu masih agak sedikit bisa bahasa bahasa Arab sedikit-sedikitnya gitu kan. Dulu kalau itu wajib, jadi Arab Inggris itu wajib. Jadi harian itu wajib Arab dan Inggris. Bahasa Indonesia sedikit atau bahasa daerah sedikit, habis kita dihukum. Gitu. Apalagi kalau kita ketahuan ngerokok, ketahuan kabur. Ya pokoknya nih kalau orang-orang mamamnya nih ya, semua nih yang pesantren, orang botak pulang, itu udah nggak jauh ada masalah. Itu aja. Itu yang pesantren ya, itu emang udah hukumannya. Nah ceritanya. Nah kita ini udah, wah nih Ustadz udah marah-marah ke kita. Nah cuman di situ nggak ada kecurigaan apa-apa, nggak ada. Cuman Ustadz ini nggak tahu pandangan matanya pas ngelihat saya nih, ngelihat kita gitu, itu beda. Jadi selalu kalau misalkan ini kan ada yang dibilang ininya jendela itu dia selalu begini, tangannya begini sambil ngeliat kita begini tuh. Gitu. Dia sambil megang ini, terus dia tangan begini sebelah tolak pinggang gitu kan, begini ngeliatin aja gitu dari jauh gitu kan. Kita main bola gitu, ngeliatin aja. Nah suatu saat, nah itu malamnya kita habis dari selesai Ustadz ini, beliau udah marah-marah ke kita udah ngomong tuh, sambil dicengin lah sama teman-teman kita. Walaupun kita juara 2 kan, kita udah senang juga, sampai sempat mandinya itu karena kita juara di juara di kamar, pas banget dinamakan Robito 2, makanya dijuarain 2 juga kali mungkin ya. Itu mandilah di kali ceritanya, di bawah kan, pas banget sebelum maghrib lah, antara jam 4 jam 5 lah. Tapi kita udah selesai sholat asar tuh, mandi semua, selesai mandi semua di situ. Nah di situ ada yang aneh gitu pas kita mandi itu, kok mandi berasa yang anehnya kayak maghrib. Jadi satu kayak maghrib, kedua pas kita mandi ya gitu, pas mandi gitu nengok begini, lah perasaan tadi kayaknya siang gitu, apa sore gitu kan, kelihatan mataharinya ini. Kok kalau ngeliat begini kok kayak ada lain gitu, kok kayak maghrib gitu kelihatannya gitu sama saya kan. Gak lama secara nggak langsung ada batu besar, ada orang di situ. Bentuknya sih kayak orang petapa ya, kayak sila tapak di sambil begini. Kita nggak tahu itu halusinasi atau gimana, kita kurang tahu. Cuman kok pas ngeliat gini nyata. Itu bener-bener nih batu sekitaran berapa meter dari kita, tuh ngeliat begini tuh nyata gitu. Bener nggak ya? Tapi kita begini nyata gitu.
Tapi dia nggak melengos, nggak ini, tapi matanya merem aja, cuman arahnya sih kiblat. Arahnya kiblat gitu. Kiblat waktu itu kalau dia zaman itu yang aneh tahu itu kiblatnya ke sana ya, arahnya yang pas rel terus semua ke arah bukitnya gitu kan agak ke atas kan itunya pesantrennya. Jadi dia tuh arah kiblat gitu posisinya gitu. Nah, terus kita cuma bingung aja gitu, kok ada orang di situ gitu. Cuman kita nggak ngeh gitu, maksudnya ini siapa gitu kan. Pikiran saya mah itu mungkin kiai gitu. Kita mikirnya tuh mungkin kiai kali lagi di situ, mungkin lagi ngerenung apa. Cuman kan kita ngelihatnya dari mata, kok matanya ketutup, merem. Tapi tangannya itu sambil megangnya kalau nggak salah begini deh. Kalau nggak salah ya lagi tapak gitu. Cuman kita nggak tahu gitu. Nah, itu sempet kita bingung. Ngomong lah itu kan, kita temennya kan akrabnya sama Jayadi ini. Emang akrab banget sama Jayadi. Jadi nggak dipisahkan, kayak udah kayak ini aja sama dia. Jay, aneh ngelihat orang. Di mana? Itu tuh di batu gede banget. Ente lihat nggak? Aneh tahu katanya, orang putih ya katanya, pakaian baju kayak petapa gitu. Dah, kalau tahu, gitu kan? Oh tahu katanya. Wah, bener nggak beres nih. Gitu kan, semakin lama nih otak kita udah ke inian mistis nih otak nih kan jadinya. Aduh nih udah kena lagi nih omongan gini. Sempat pas tengok lagi hilang. Pas kita nengok lagi begini, habis ngomong begitu, kita nengok hilang. Gitu. Bah, bener nih yang dibilang si Jayadi, bahwasannya ada orang petapa di situ gitu. Selesai dari situ kita ngomong lagi sama Jayadi, Jay itu bener. Tapi sambil jalan, pas selesai mandi itu, sambil jalan, Jay bener Jay, itu yang tadi. Iya bener. Nah, sambil jalan ke atas bukit, ya atas yang istilahnya pesantren kita. Nah, itu ada di situ dibilang ada makam-makam keramat. Satu makam jawara, yang kedua makam istilahnya orang di situ asli, mungkin sesepuh, kita nggak tahu siapa. Dan satu lagi makam ada yang kurang dikenal gitu, agak hancur lah. Tapi itunya masih ada nisannya. Nisannya batunya batu unik gitu, batu-batu lama. Nisan batu nama. Nah di situ ada makam, emang udah ada makam jawara. Yang mistisnya sih kan ada pohon pala. Nah pohon pala, kalau nggak salah dulu pohon pala, pohon apa ya, kedongdong, mangganya mangga bacang. Nah yang dulu tuh mangga bacang itu yang asam-asam bagaimana gitu kan. Nah mangga bacang. Ceritanya ambil jalan ngobrol. Aneh denger suara orang nyapu, serak. Nah pikiran aneh kan manusia ya, biasa gitu, bersihin makam kali. Aneh tuh ngeliat bener jelas itu nenek-nenek bongkok, posisinya bongkok, rambutnya berkonde, biasalah orang zaman dulu, iketan kemben, bajunya sih agak-agak sedikit warnanya kalau nggak salah ya, warnanya agak lurik tapi warnanya agak dibilang gimana ya, ijo tapi bukan ijo gitu loh. Jadi kayak gelurik gitu. Dia nyapu sama kain gitu. Kainnya kalau nggak salah batik kainnya. Nyapu biasa. Aneh ceritanya ngomong, serak. Bro, nenek-nenek nyapu. Jam segini mau maghrib. Dia nengok si Jayadi. Cuman Jayadi ini satu nggak denger. Ya, kan orang kalau biasanya diliatin, ini enggak. Dia nggak dengar, terus dia ngomong nggak ada. Dia sempat ngomong gitu, nggak ngelihat. Nah kan kita kan bingung kan, langsung nengok. Yang bener lah tadi yang lu ngeliat petapa tahu. Kenapa yang ini nggak bisa? Nah dia bilang gitu. Bukan nggak bisa. Kok ngeliat petapa? Bukan ngeliat petapa. Kok lu bisa ngeliat yang petapa? Tapi ini katanya nggak ngeliat. Nah ini apa dong? Gitu kita pemikirannya nih. Lah ini apa dong? Lah ini kita jelas loh ngelihat nenek-nenek gitu. Nenek-nenek nyapu, dan dia katanya teman kita ini si Jayadi ini ngomong katanya nggak denger ada yang nyapu, dan di situ kita tunjukin di dekat makam, emang kita tunjuk sampai tuh di situ tuh nenek-neneknya lagi nyapu. Dia bilang apa? Mana nggak ada, nggak denger ada yang nyapu juga. Mana nggak ada? Gitu dia ngomong. Nah, kita bingung kan? Waduh. Ya ini yang istilahnya kita dibilang orang halus siapa ini kan gitu. Jadi makin ketir lagi, nggak lama tuh merinding semua. Badan berat. Kayak ada yang neken. Astagfirullahaladzim dulu nggak lama. Udah aja kepala gue jadi pusing nih kan. Akhirnya naik tuh ke atas kan. Udah lu bayang halu lu, kata dia gitu.
banyak pikiran kali lu, kata dia gitu. Apa lu nggak betah, dia bilang gitu. Nggak tahu aja, ya udah dah, kok lu nggak bisa ngelihat sih, katanya ide aneh gue gitu kan. Kata lu yang di sono petapa lu bisa ngelihat, lah ini berarti gue ngeliat setan dong gitu ceritanya. Itu nenek-nenek setan dong gitu kalau aneh ngomongnya. Nenek-nenek dia kan gitu ngomong. Nah sempet nggak lama tuh dari ngomongan nenek-nenek kita maghrib, aman-aman aja lah pokoknya. Berjalan maghrib, memang keadaan itu kalau nggak salah kita besoknya kalau nggak salah baru mau masuk ke bulan Ramadan yang pertama. Bulan Ramadan yang pertama. Nah, masuk ke bulan Ramadan pertama ini ceritanya kan kita kan banyak sholawat, zikir semua gitu kan. Pas banget di situ dia ngomong. Pas malam Jumat itu. Coba deh kata si Jaidi ini. Nanti disuruh sama Ustadz malam Jumat untuk ke sana katanya. Gue makin parno aja gitu kan. Malam Jumat suruh ke sono, pas banget lagi besoknya ini lagi tercapek. Kan kalau tidur di sana itu kan jam 10 nih patokan. Nanti jam 1 atau jam 2 itu dibangunin. Gitu, wajib. Sama yang kakak-kakak kelas kita, bulis. Nah, pas itu aneh bilang gitu, dia bilang kan, udah, ntar lu disuruh sama Ustadz, suruh ke sana malam Jumat, anterin ya, gitu kan. Ya udah yuk, pas banget tuh emang baru mau mulai besoknya puasa nih, besok mulai puasa. Jalan lah ke situ sama Ustadz berdua sama dia tuh malam. Itu lewat lapangan itu aman-aman aja, bang, nggak ada masalah, nggak ada apa, pokoknya kita nggak ada grinding apa, nggak ada, ya santai aja gitu. Nah sampailah di ini Ustadz ini ngomong, ya sampailah, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz, ini si Denny yang Pak Ustadz bilang katanya malam Jumat suruh datang ke sini. Kebetulan kan besok mau ada apa tuh namanya istilahnya apa, puasa, belum puasa. Oh yaudah katanya, duduk ente katanya. Itu udah disediain bang air 2 itu udah disediain. Kita nggak tahu ini air buat apa gitu kan, kita nggak tahu. Dulu disediain air 2. Dia pakai sajadah, dia duduk ditaruh tuh air 2 itu. Ngomong ke kita, ini jadi orang besar nih ntar. Itu, ente nih bakalan mau keilmuan apa aja masuk semua, dan banyak yang nyari ente. Begitu beliau nih ngomong. Cuman aneh kan nggak tahu maksudnya beliau itu apa gitu. Terus Tat, saya nggak ngerti bahasanya Ustadz gitu, apa sih gitu, coba dijelasin. Aneh bilang gitu kan, aneh cuma jelasin cuma sedikit, tapi ente yang cari tahu. Nah beliau ngomong seperti itu, aneh cuma bisa bilangin sedikit tapi nggak bisa lebih lanjutnya gitu ya, suruh nyari sendiri gitu kalau bahasa kita. Karena misalkan kasih tahu tapi ente yang jalanin nanti. Ana cuma ngasih tahu, nanti turunan ente sendiri. Di sini pun ada turunan ente. Begitu dia bilang. Cuman Ana nggak tahu sama sekali maksud beliau tuh apa gitu. Ya udah, di saat itu Ana disuruh lah tuh minum ente ini. Ana bingung kan, lah air, udah ente minum aja. Nah kalau Ana mikir gini, gue diracunin nih, gitu ya, jeleknya otaknya kan gitu, gue diracunin nih apa bagaimana gitu. Udah minum, aman ente udah minum aja. Minum lah sama kita, bang, kita minum, bismillah baca, kata dia. Suruh baca bismillah 3 kali, kita minum tuh. Aneh kaget, ternyata air garam. Dia kan air garam, pas minum itu udah kayak orang gimana gitu, keseret gitu kan. Wah, pertama minum, begitu kan. Aduh, Tat, air apa ini kok asin gitu, kok air garam apa gitu, minum ente sampai habis begitu, jangan sampai di ini, kata dia. Udah minum sampai habis tuh, saking kita intinya kan, saking takutnya juga sama beliau kan, mau minum sampai habis. Itu di sini sakitnya bukan main kan, namanya air garam kan, sampai kita cengap-cengap tuh. Itu berapa menit tuh nggak boleh sama dia, nggak tahu kenapa sama dia nggak boleh, cuman diliatin aja tuh, pegangannya dia megang tasbih, diliatin aja gitu. Gak lama baru tuh dia ngomong, tuh minum lagi tuh air yang itu, gitu buat netralnya. Gitu sama dia. Ya udah kita minum lagi tuh, sampai habis juga. Terus dia bilang cuman gitu aja. Udah aneh cuma bilang gitu aja men deh. Cuman disuruh aja aneh mah. Begitu ngomongnya. Nah aneh kan enggak tahu apa-apa kan. Duh, Ustadz ngomong begini aneh gitu. Nah, terus ngomong lah sama Jayadi. Terus Tat lu bagaimana? Ya udah. Beres. Mau ngapain lagi? Ya kan aneh juga enggak ngerti kan.
mungkin kalau zaman sekarang kali mungkin pengisian kali ya. Aneh gue kurang tahu ya, cuman dia ngomong aneh aja gitu. Udah deh. Pas jalan tuh, ya udah Ted kalau begitu saya nggak ngerti membaca ucapan Ustadz, cuman insya Allah saya apa yang dibilang Ustadz saya ingetin gitu, bagaimana ininya gitu. Saya ingetin sampai sekarang gitu kan. Akhirnya keluarlah berdua sama Jayadi. Udah Ted, Assalamualaikum, salam, saya cabut. Sambil di jalan tuh ngomong, Jayadi ketawa. Hahaha, ketawa aja di tengah-tengah. Lu orang minum air asin, lu malah ngetawain gitu kan. Baru ngerasain dia minum air asin dia gitu. Gua mau udah biasa, dia bilang gitu. Lah, lu biasa, udah katanya. Adalah sesuatu, nanti lu bakal paham kok, dia bilang gitu. Kenapa sih gue begini? Ya lu bakal paham. Nah kalau dia memang orangnya pendiam, kalau sama kita dong baru bisa ngomong gitu. Maksudnya enak lah gitu nyatu. Ayo udah Jay kalau begitu mah. Nah suruh baca Al-Quran sampai kalau nggak salah ini sampai lewat jam 11 kalau nggak salah jam setengah 12 kurang. Baca Al-Quran bareng sama Jayadi. Baru mau tidur, tiba-tiba dibangunin nih. Dibangunin sama kakak kelas yang bulis. Oh, gua bangun. Itu pengen tahu bang, yang bangunin itu pedang di depan mata bang. Iya asli bang, bangunin itu pakai pedang bang depan mata. Bangun gitu. Itu kalau kita spontan begini mungkin nyolok mata bang. Iya kan? Astagfirullahaladzim, kak parah amat gitu kan. Udah pada bangun jadi mata langsung melek emang. Saking takutnya kan. Gila kata kita gitu, udah kayak rampok nih banguninnya gitu. Memang bener-bener asli. Kadang kita yang ada yang kalau misalkan banguninnya itu sampai kasurnya digoyang-goyak gitu. Kayak bener-bener harus bangun gitu. Akhirnya bangun kita, pada bangun, masih sepet lagi bangun gitu. Gak lama Jayadi ngomong, woi ayo, gitu kan. Cuman beda tempat tidur gitu kan. Dia agak ke sono, kita di sini. Woi ayo mandi. Set Jayadi udah terang aja mata, kita masih belek gitu kan. Jalan tuh bareng sama dia. Pas mau keluar dari kamar Robito, kan deket lapangan nih. Bret, ini kalau dibilang apa ya, kalau dibilang tadi kabut, sebelum ada kabut turun. Kita baru keluar gini, nengok ada macan bang, gede banget bang. Itu posisi macan itu kalau nggak salah kayak ya pokoknya gedenya itu selapangan bola persis itu. Itu nyata banget depan mata saya, dia lagi duduk ngeliatin saya. Saya kan saking takutnya kan gimana kan. Aneh itu takut mau gitu kan sampai bener-bener kita mundur gitu kan. Nah nggak lama saya ngomong teman Jayadi, Jay gitu. Kenapa? Ada macan itu, ada macan gede banget gitu. Kita parno tuh. Terus sampai mana sih dia bilang. Itu Jay, itu tuh. Kita menunjuk sambil keluar. Terus sampai bawa jalan tuh pelan, terus kita memegang itu Jay, masih begini. Terus nggak lama ditutupin kabut, hilang. Terus kita kaget gini, lah, ada, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Ya ngomong si Jayadi, kayak orang apa sih? Bener Jay, gede banget Jay. Itu gede banget selapangan mbak Jay, gitu. Selapangan. Udah jangan ini, mungkin lu parno kali. Wah ini gara-gara pikir kita tuh, saat ini gitu. Mata kita kayak diginiin kali apa bagaimana ini gitu kan. Udah dah. Dia sempat tuh udah bangunin terus karena sempat kelupaan tuh. Kita sempat tuh pas habis mandi itu kan, sebelum mandi itu kan atau udah sesudah mandi, kita kan makan sahur tuh. Ya kan, makan sahur. Nah, itu kan sempat kita makan sahur dulu sebelumnya itu. Sebenarnya sebelumnya udah makan sahur dulu baru keluar itu mandi. Sebenarnya itu. Kita makan sahur tuh ngelihat macan itu. Nah, setelah ke kamar mandi ini ada lagi kejadian yang aneh lagi. Nah, kebetulan yang istilahnya jalan itu baru di kamar kita doang nih. Gitu. Jadi belum ada nih yang lain itu dibangunin. Ternyata kalau nggak salah 1:30. Nah, itu belum ada yang dibangunin semua. Gitu. Kita doang nih yang dibangunin. Makanya anehnya itu kan pas jalan sepi. Kosong semua. Kita doang ini Jay. Iya, waduh parah gitu kan. Udah nggak apa-apa, malah enak kan kata dia. Kita sepi kan enak. Jadi mau mandi mau apa leluasa gitu kan kata teman kita nih. Oh iya bener juga. Ada pikiran juga. Nah nggak lama itu kan anehnya di kamar mandi yang aneh bilang pojok itu. Biasanya kan nggak mati lampunya. Ini tiba-tiba mati.
tiba-tiba mati. Aneh ngelihat kayak orang gede tinggi, tapi kalau aneh sih ngelihatnya bukan orang ya, jadi ngelihatnya kayak pohon. Kayak pohon gede tinggi, tapi anehnya kok bentuknya itu tangannya gede panjang. Nah pikiran aneh itu pohon. Jadi ngelihat begini tuh, ini asli bang, itu jelas banget kita ngeliat begini, kirain aneh itu pohon. Buset, pohon gede amat gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Kenapa lo? Aku ngeliat pohon gede banget tuh. Tapi dengan santai, nggak ngeh gitu, nggak ngeh kalau itu ngelihat jari gede. Itu asli jari. Pas kita masuk kamar mandi, kita kan seiringan ya. Dia yang masuk duluan, Jayadi yang paling pojok, kita yang di sini. Nah ini posisinya di dekat pojokan Jayadi ini. Itu makhluk itu. Cuman aneh ngerasa itu kayak pohon gede gitu. Tapi dilogikain. Pas kita masuk, nah pohon kan di situ nggak ada pohon. Nah pas kita langsung masuk di kamar mandi, nutup kunci, baru lah itu kan bukan pohon ya. Jay tadi yang gue lihat apaan Jay? Gitu sambil sebelahan nih. Lumah katanya dikit-dikit istilahnya halu, dia bilang gitu. Apa-apa lu jadiin yang mitos atau yang istilahnya menurut lu itu yang nggak kelihatan. Nah kan aneh kan ngomong apa adanya kan. Nah terus bener-bener Jay itu depan mata. Kan lu kan ngomong sendiri itu ada nggak yang gede, bayangan gede begitu kayak istilahnya pohon tapi jari, gue kayaknya kayak ada jarinya. Padahal kan di situ kan ada pohon kalau kita logikain kan gitu. Terus kata dia, udah mandi aja. Oh iya udah mandi aja, jadi merinding itu semua gitu badan. Wah merinding udah nggak bener. Nah nggak lama ada yang masuk, ya kan ada yang masuk mandi di samping, mandi jarjur sama kita mandi. Tapi yang anehnya itu dia nggak bersuara, nggak apa, mandi bener mandi. Kita mandi, pikiran kita kan udah mandi nih, bertiga lah jadinya kan sama Jayadi ini. Cuman kan karena kita udah parno nih sama yang udah ngeliat ini kan, cepet-cepet mandinya. Gitu kan mandi cepet-cepet beres selesai. Ayo Jay. Ayo. Nah, sempet yang di samping ini minjem gayung. Jadi sempat minjem gayung. Jadi ngeliatnya cuma tangan doang begini. Gitu. Karena kan kita kan dihalasin tembok enggak sampai begini. Wah, kalau begini kan kelihatan semua dong. Iya kan, jadi minjem gayung lah dia. Emang kalau di suaranya sih laki bukan cewek gitu. Jadi suara memang kita kan nggak boleh kan pesantren, tapi suara laki. Dia bilang, Mas minjem gayung dong. Dengarnya gitu doang. Oh yaudah ambil aja. Itu ada di samping. Kita cuma ngasih ini di samping. Kita ini hidupnya gini kan. Tangan gayung ini. Sama dia diambil tuh. Tangannya kita lihat tangannya. Gitu. Serak gitu. Emang tangan orang biasa. Mandilah dia jarjur. Kita kan udah andukan selesai, udah beres pakai baju ini udah tinggal pakai baju koko sama ini aja kan, sama sarung. Nah pas mau keluar ceritanya kita tengok itu kan kagak berapa menit. Harusnya kan dia masih ketutup atau bagaimana. Ini enggak, ternyata itu udah dibuka, pintu udah dibuka. Nah si gayung itu ngambang aja. Nah logikanya itu kapan dia keluarnya? Sedangkan kita tuh dia baru minjem gayung, cebur, ya kan otomatis kan kita yang udah beres duluan kan, kita buka kan harusnya berapa menit kan masih jebur atau istilahnya dia masih nutup dong, kalau logika dong. Kita nengok udah nggak ada. Itu yang langsung ting gitu kan, wah ada jaya buru gitu langsung. Kenapa emang? Udah ntar aja, nggak pakai ngomong. Pas nengok ke belakang begini, itu masih kelihatan bang, yang orang gede tinggi itu, dan itu nyata, matanya merah. Calingan, kita ngelihat badannya cuma kurus tapi tangannya panjang. Cuman kalau kaki nggak ngeliat. Gitu. Dia begini doang ngeliatnya. Gak lama itu kayak kabut blek hilang. Itu sambil nengok begini sambil begini kayak. Saking udah ketakutan. Di sini udah berat semua. Kepala udah mulai agak migrain sebelah tuh udah. Wah kayak nggak kuat. Sampai megang dia tuh sampai kencang banget tuh, megang si Jayadi tuh sampai kencang banget begini. Ini udah semua di sini semua udah tuh. Wah alat-alat udah begini aja. Udah katanya wah bener-bener nih parah nih. Sempat mau masuk angin lah. Gitu. Terus sampai ngeliatin juga, kita saking parnonya tuh ngeliat yang macan itu kan. Tadinya ngeliat macan sampai nengok begini. Ya pokoknya kayak orang gila udah. Wah Jay itu pas udah masuk sampai itu, wah Jay udah Jay. Apa sih lu?
tadi ada yang minjem gayung. Terus lah tangannya gue lihat ada orang. Lah masa berapa menit ngeliat ada nggak ada orang? Lah ini aja orang-orang pada baru turun. Ada yang masih. Lalu udah pada mandi aja. Gue baru pada selesai ini. Baru pada mulai ini kan begitu. Pada jalan semua tuh. Lah kita udah tuh ya namanya berdua. Gila doang keren kita lo ya. Udah orang-orang yang pada belum mandi, pada ini dari yang Robito berapa pada belum ini kok kita doang nih berdua gitu kan. Tahu juga dah udah dah nggak mau mikirin gitu Jay. Gue pusing jadinya kepala gue nih kalau begini caranya kan gitu kan. Sempet kita udah parno bang, asli udah parno. Di pesantren kok begini amat gitu kan, merasa kan. Daerah kita pakai sarung, pakai ini peci, udah mau sholat langsung kita cabut tuh. Kata si itu, udah ayo terjikiran di situ. Lu punya ini nggak? Katanya tasbih. Nggak punya. Oh nggak punya tasbih? Iya. Ya udah pakai jari katanya. Bisa nggak lu? Bisa. Gitu kan, ngerti. Ya udah. Nah yang anehnya kita kan lewatin Robito. Set sampai ke ini ke masjid kan mati lampu bang, gelap. Kita doang tuh masih berdua yang ibaratnya jikir di situ, menunggu waktu sholat subuh sambil sholat tahajud. Kita datang ke situ, percaya nggak percaya bang, aneh ngelihat dari kaca itu ada macan bang, itu luar kaca ada macan 4. Macan 4. Itu loreng jelas. Nah, kalau yang di apa sih namanya? Lapangan itu putih. Kalau yang di ini masjid itu macan loreng. Loreng. Aneh ngelihat depan mata jelas, itu sejelas-jelasnya pas kita begini tuh macan semua. Itu sampai aneh ketakutan, aneh megang jadi lagi. Kita ngomong, Jai ada macan. Dia bilang, lu mah udah halunya terlalu tinggi. Dia bilang, itu karena gelap. Kan lagi kalau gelap, tapi jelas banget ada macan tuh pada. Di situ ada yang tidur, di situ ada yang jalan, di situ ada yang tiduran. Jadi ada 4 macan di situ. Aneh ngeliat begini jelas banget sejelas-jelasnya kayak kebun binatang di ini tuh di dalam itu kan. Pas kita lihat begini di kaca. Jay, gue ngeliat banget Jay. Udah jalan, ayo kita masuk. Dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita masuk nih. Setelah kita masuk, Allahualam, tengok, lah kosong. Tapi yang dilihat itu jelas lu macan, gitu. Ini pakai mata johir, bukannya mata istilahnya batin ya, tapi mata bener-bener begini gitu. Terus kita ngomong aja, Jay ini bener Jay, nggak ada udah. Lu jangan ngikutin kata jin, bilang gitu kan. Udah lu ikutin kata hati lu. Udah kita jikir, terus sholat dulu tahajud. Ya udah, aneh tuh sholat tahajud dulu kan. Di sampingnya beliau tuh, sampingnya si Jayadi ini. Kita sholat tahajud. Dia di agak samping sini, aneh samping sini. Tapi kan karena udah parno nggak terlalu jauh kan, takut gitu. Sangat jauh. Sholat lah habis tahajud. Aneh deketin dia tuh. Jay, kalau jikir kira-kira yang bagus apa Jay? Baca aja katanya la ilaha illallah. Dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, kita baca lah la ilaha illallah. Cuman gimana Jay? Mata meremin biar fokus. Oh gitu. Iya, ya udah. Kita ikutin apa kata dia. Kita ikutin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu alam bisawab. Kayak ngerasa terang di masjid. Padahal enggak ada lampu. Kayak terang masjid, tiba-tiba aneh ngeliat ada macan di dekat imam. Itu jelas bang. Sampai astagfirullahaladzim, sampai bilang begitu kan. Astagfirullahaladzim, sampai jadi tadi la ilaha illallah sampai istighfar. Nah setelah dia muncul, nggak lama itu ada yang 4 tadi, yang kita lihat bener-bener muncul. Astagfirullahaladzim. Nah yang kagetnya itu di belakang lagi tiduran, di samping lagi tidur ke sana madepnya, di depan juga lagi madep ke sana juga. Jadi semuanya itu kayak nidurin semua di kita di belakang, ngelilingin kita. Itu jelas saya ngerasa ada istilahnya gesekannya kulitnya, bulunya itu berasa. Itu sampai saking kita udah takut, cuman bagaimana ya kita takut dicampur sama dibilang mungkin halu gitu kan. Cuman kita istighfarin astagfirullahaladzim. Ini jelas loh, berasa banget tangan.
Dan ini nempel dan lembut banget. Kulitnya bulunya. Bener-bener bulunya lembut banget gitu. Itu gak lama yang macan dari dari tempat imam itu menghampirin. Cuman yang anehnya ini yang macan-macan yang di keliling kita itu nggak terlalu besar. Cuman yang mampirin yang dari imam besar, yang paling besar lah bilangnya. Itu di situ kita kaget dan itu sampai semakin lama di deket sampai bener-bener itu di depan muka. Jelas depan muka suara aungan macan 5 kali. Jadi kan 1, 2, 3, 4 ya, yang satu sama dia. Jadi suara macan itu 5 kali didengar kuping kanan, kuping kiri itu jelas. Wow gitu 5 kali. Jadi macan itu bener-bener nyata, itu di kuping masih terniang itu suara macannya itu. Itu di depan kita, wow gitu. Itu kayak nyata di kuping, wow. Dari situ kita melek, das begitu. Ya pas dia ngaum itu melek begini, nengok masih gelap. Tadi itu terang, kayak ada yang nyalain lampu, gitu. Gak lama kita udah sudahin, terus ini udah keringet dingin kita, terus udahlah kan biasanya kalau udah habis hajat kan, minta hajat selesai, begini, nengok lagi kayak orang bego gini. Akhirnya ada kakak kelas nyalain lah itu lampu, tetek gitu. Kita sampai astagfirullahaladzim, sampai loncat. Saking kagetnya gitu, karena kok sama kita juga tuh nyalain gitu. Tiba-tiba saya kaget, wah pas ditengok begini, kakak ngagetin aja gitu kan. Nah si Jayadi ini dia nengok gini, ketemu siapa lu? Gitu. Gue tahu yang ditemuin. Dia bilang gitu, si Jayadi ini teman kita. Nah yang tadi aneh bilangin, cuma di sini kuping denger. Oke apa? Mau. Aneh ngomongnya gitu kan. Mau gede banget tuh yang di situ. Nah akhirnya ngomong, kata si temen Ade yang jadi tuh punya Pak Kiai. Dibilang ya Allah walam mungkin nyambut ente kali, dibilang gitu kan. Oh gitu, iya. Cuman aneh diputerin. Ini sampai geget nih gitu. Asli itu bang, kaki lemes. Asli kaki lemes, selemes-lemesnya tuh kaki. Itu sampai yang ibaratnya kita mau sholat bareng ya, sholat istilahnya sholat subuh. Itu bagaimana ya, kaki itu udah maksain itu. Selemes-lemesnya kaki itu kita paksain itu bangun. Cuman yang anehnya itu enteng, badan itu seenteng-enteng kapas, cuman kaki lemes gitu, saking kagetnya sama takutnya itu kaki lemes banget. Kita sholat gitu, nah itu memang betulan apa yang diomongin sama beliau Pak Kiai nyampe. Kebetulan Pak Kiai nyampe dan dia ngasih arahan dengan ceramah gitu. Bener kayak Pak Kiai nyampe, subhanallah, bener yang diomongin. Apa bener itu macannya Pak Kiai gitu kan. Cuman dapat omongan sama beliau, cuman emang itu macannya Pak Kiai. Dia bilang gitu, mungkin ya itulah, mungkin kalau bahasa kita sekarang mengkodam kali mungkin kita nggak tahu lah gitu, cuman Allah alam. Akhirnya beliau sudah selesai kita ngomongan itu. Akhirnya kita keluar terus ngaji. Nah biasa tuh kan kalau kita kan puasa itu kan, mana puasa Ramadan itu kan selalu kegiatan tuh ngaji. Jadi nggak ada yang lain tuh, ngaji. Suatu ketika setelah itu udah kelar nih, ada lagi kejadian lagi. Betulan kita disuruh ngikut bulis atau kalau dibilang jaga malam. Nah kebetulan aneh, Jayadi, temen aneh ada 5 orang jaga bulis itu. Pas di jaga bulis itu aneh sama temen aneh itu agak-agak emang sembrono juga ya, sembrono lah. Kita tes yuk, kita bulis di tempat cewek kan gitu. Kan nggak boleh nih, nggak boleh gitu. Kan kalau udah malam bebas aja gitu kan, kosong ya. Kalau misalkan kita bagian bulis kan wajar, kelilingin lah tuh. Yuk kali aja gitu, ayo gitu. Baranglah berdua nih sama Jayadi. Bukan Jayadi, teman lagi, satu lagi. Oh ya ada Jayadi juga, bertiga. Jadi bertiga jalan ke situ. Allahu alam, ada cewek pakai kerudung jalan nih masuk kamar mandi. Itu
kita walau alam ya, pertama mah bener-bener bentuknya ya bener-bener santri gitu. Jalan masuk ke kamar mandi, masuk. Cuman yang aneh, kita tungguin nih si santri dari kamar mandi itu nggak nongol-nongol, lama buat nongolnya. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan maaf kalau pup sama ini mungkin ya nggak mungkin sampai istilahnya setengah jam lebih, kan nggak mungkin. Oh ini kok lama gitu, sempat kita curiga. Kita ngomong lah sama kakak kelas, Kak, kan ada tuh salah satu yang jaga teman kita sama saya sama Jayadi itu langsung ke tempat kakak kelas tuh. Kakak kelas kan kita nanya tuh, Kak, ini ada santri. Nah, cuman si santri ini cewek. Nah, cewek masuk ke kamar mandi. Cuman kamar mandi kok kagak keluar ya. Begitu. Nah, kita kan takutnya kenapa-napa. Ya udah kita cek gitu. Karena istilahnya dari si santri kakak kelas udah ngizinin, kita cek lah, ya kan? Kita cek, masuklah ke dalam tempat kamar mandi wanita nih. Sebenarnya kan kita nggak boleh, sebenarnya tuh. Kita masuklah. Ya di situ kejadian bang, pas ditengok santrinya nggak ada, dan yang logikanya itu teman kita itu nungguin dari tadi nggak ada yang keluar masuk, dan dia kan tahu di tempat yang kamar mana dia keluar dan masuknya harusnya. Dan dia tuh nggak melenggak sama sekali. Emang ya kalau dibilang bagaimana ya, emang kita aji mumpung lah kalau bahasa kita dulu ya kan, ditungguin aja sama dia, semangat banget tuh nungguin gitu. Itu nggak keluar sama sekali dan ada yang masuk, dan dia juga ngomong kok nggak ada ya, aneh. Nah yang lucunya lagi, kita bukannya lucu ya, serem. Jadi kalau aneh sih lucu ya, kalau bilang lucu. Karena kenapa? Karena pemikirannya itu udah nggak logika. Nah, yang ada logikanya, kenapa? Kok ini nggak nongol? Gitu. Ini nggak nongol gitu. Ini seremnya nggak lama tuh, abis kita masuk ke kamar mandi kita cek semua, itu nggak ada sama sekali bang. Nggak lama ada bau sedikit melati, wangi, ser gitu, wangi. Terus tambah kayak sedikit menyan lah ya, kalau nggak salah ya, kalau orang-orang itu kayaknya menyan lah. Itu ngerasa bau apa nih itu. Iya nih, kok ada bau gini. Kebetulan Ane sama Jayadi keluar, teman Ane di situ. Ceritanya apa? Sekalian deh mau mau numpang pup pipis katanya. Dia masuklah kamar mandi, ditinggallah saya, Jayadi sama kakak kelas nih. Saya tinggal nih ceritanya gitu. Dia kencing lah di situ, ya kan, saking udah kebeletnya nih, kencing lah dia di situ. Setelah kencing dia buka pintu, Allah bang, itu temen Ani itu sampai teriak kenceng, wow gitu kan, teriak wow gitu, prak, pingsan bang. Katanya pas buka pintu pingsan. Teriak kenapa lu? Gitu. Naik lagi kita ke ini kan, ke kamar mandi. Kita tengok udah keadaan pingsan nih. Udah keadaan pingsan bang. Tapi bau bang, masih nyanter. Wangi itu bau banget masih. Udah kata lu angkat. Terus kita sadarin, muka pucat bang dia. Langsung kayak kehabisan darah ya, muka pucat dah tuh. Udah, wah gak beres nih. Akhirnya kita kita segarin lagi. Bangun, dia pas bangun pakai ini. Terus dia sampai sempat juga diinin sama Ustadz ya, sama kakak kelas dibacain biar supaya dia bisa sadar gitu. Mungkin ada pengaruh dari gaib mungkin kalau kata beliau. Akhirnya benar dia bangun, pas dia nengok, pas dia ngomong, Ane ngelihat cewek tapi mukanya nggak ada. Makanya dia teriak kaget, kata dia gitu. Karena kenapa? Pas dia buka pintu itu langsung begini, dang ke muka. Makanya langsung wow, drak, pingsan. Tuh, di situ sampai 7 hari 7 malam dia menggigil. Kalau dibilang kesambet ya, sambet dia itu. Dan dia nggak mau lagi yang namanya dibilang jaga malam atau bulis. Nah itu, gue jaga malam nggak, katanya takut, karena takut. Nah waktu ketiga kayak begitu bang, udah nih kita istilahnya dia udah 7 hari udah nggak ini, udah istilahnya nggak mau lagi. Ada besoknya lagi cawu ya kan, atau istilahnya ini abis masih bulan Ramadan itu di pertengahan lah, itu ada catur bulan ya kalau zaman dulu ya.
Nah kita disuruh tuh baca. Kebetulan hari itu emang lagi hari yang dibilang kita mau di mana aja terserah lah, yang penting kita masuk, tapi area harus di tempat kita ya, atau istilahnya di pesantren itu. Nah itu bang, aneh ngikut sama temen aneh, berapa orang, 5 orang atau 7 orang, ayo kita dibawa yuk. Nah yang tempat kuburan itu bang, pas jam pokoknya habis asar lah, saya udah habis sholat kok, habis sholat rapi, pak bawa itu semua tuh tulisan apa ya kan yang kita ini, kita baca semua di situ, kita apalin di situ sembari gitu kan, kita apalin gitu. Terus dia ada omongan juga dari ustadz, ambilin tuh katanya buah pala itu tuh di atas sono, di bawah sono katanya. Oh iya tat, pada turun, emang ada omongan itu juga. Akhirnya kita sembari dong, teman kita nih ngambilin nih bawa pala, petak aja. Nggak baca lu, gue mau udah masuk kepala. udah di luar kepala gitu kan, masuk kepala udah di luar kepala itu mas semua katanya gitu. Jadi dia yang naik nih, dia ngapal aja tuh, udah apalin katanya, udah apalin kita nih. Aneh mah ngapalin sama, ngapalin itu aneh tuh. Terus ngambil posisinya nih itu nih duduk nih pohon mengadem tuh di situ, ada pohon pala, ada pohon yang tadi aneh bilang kedongdong sama buah bacang itu kan. Nah duduk itu, nah ini posisi aneh nih lagi pas di kuburan yang aneh bilang tadi, kuburan Jawara, kuburan nggak tahu siapa, dan satu lagi kuburan tuh batunya itu udah lama gitu, kayak zaman dulu lah ya. Nah itu lagi duduk begini, kita lagi baca, nggak lama, kayak kelapa jatuh. Emang ada pohon kelapa di ujung. Wih, kelapa bro, jatuh, bener asli, kelapa bro jatuh, gitu kan. Mana, gitu. Itu tuh, ayo, disamperin bang. Percaya nggak? Itu emang udah mau masuk 5:30, mau maghrib. Mana, gitu. Kalau kami mah udah pada mandi ya, jadi aman gitu. Udah nggak usah mandi lagi gitu, ambil wudhu aja gitu kan. Pas ditengok, itu luar bang. Tak taunya itu apa? Kepala manusia bang. Dan itu yang aneh, ampe mungkin dibilang loncat ya. Jadi emang aneh yang jalan, dia yang jalan di belakangnya itu kan, aneh kan di belakangnya. Nah teman aneh ini yang orangnya garcep banget nih, kalau dibilang kelapa apa gitu garcep gitu. Itu teman aneh yang di pala pertamanya nyantai aja nih. Lu mah pada ini aja. Itu tetap nggak lari langsung balik ke itu, enggak, tapi balik langsung gini aja. Jadi balik langsung ke yang tempat kita lagi nih, di buah kepala apa di tempat pohon kepala ini. Jadi yang ketemu kepala ini kita lari doang. Tapi sempet pas ditengok lagi nggak ada bang. Oh hilang langsung. Sekarang dipegang begini, pegangan sama teman kita itu benar-benar jadi kepala. Emang saya ngelihat langsung depan mata, langsung saya lari. Nah si teman itu ngelempar. Nah itu nggak tahu kemana arahnya gitu. Nah kita udah begini kan, ayo udah balik yuk gitu kan. Nah cuman kan ini kan udah ada omongan nih dari ustadz, disuruh ngambil buah pala. Ya kan udah ketemu kepala, ngambil kepala juga lagi. Ya kan buah pala lagi kan, pusing tuh. Diambil ya tuh, harus diambil dulu pakai plastik kan. Nah yang anehnya lagi itu dia asik ngambil ya, di sampingnya dia itu nggak tahu ada kuntilanak bang. Itu jelas bang, itu pas lagi kita gini lah, udah nggak pakai ngomong lagi kita. Jai, apaan? Lemes gua. Kenapa? Udah nggak mau ngomong gitu. Bunyi lagi suara serak. Itu udah di kuntilanak. Temen mah asik, kita udah ketakutan, udah diem tuh, nggak mau ngomong, udah diem aja begini. Ini sampai kita nggak baca, nggak apa, udah begini, tutup, siap-siap mau kabur. Asli, karena udah ketakutan, sampai baca kita. Udah istighfar, sama guru pokoknya baca aja di hati, udah ya Allah bagaimana ini ya, jangan-jangan kita mau dimatiin atau gimana, ya Allah jangan sampai ditampakin, ya Allah begitu aja udah. Terus nggak lama, temen ngomong, lu kenapa? Terus temen kan udah ngomong, ini gue ngeliat kepala, udah buruan ayo kabur gitu. Ayo buruan gitu ya. Teman kita nih yang udah ketakutan megang kepala kabur, udah jalan ke atas lah. Kita kan nungguin Jayadi. Ayo Jay, ayo lu mah masih aja di sini. Ntar dulu disuruh ustadz ini ngambilin pala juga. Katanya kan dia sebelah sininya, di sininya. Nah teman kita nih yang nggak satu, asik aja dia mana di sampingnya dia lagi asik begini. Kita yang ngeliat jelas banget depan mata. Astagfirullahaladzim begini, diem aja kita kan. Buru gitu. Udah ambilin itu bodoh. Kita nggak mau ngambilin. Udah denger lagi suara itu tadi, srek, ya kan suara sapu. Waduh,
makin gini lagi, itu merinding bang. Wah ini sekarang sampai panas jadinya, sama merinding dikit disco. Nah itu kayak gitu tuh, nenek-nenek tuh, itu jelas bang kelihatan. Dia munculin. Itu jelas banget, udah 2 kali aneh ngeliat apa si beliau ini kan. Cuman si nenek ini baik. Alhamdulillah si nenek ini baik. Dia mah nyapu aja. Cuman dia nyamperin ke saya. Dia yang anehnya, dia nyamperin bang. Berapa meter? Itu cuman saya diem aja begini. Seolah-olah tuh saya cuma merhatiin tapi nggak ini ya. Cuma mata itu nggak kedip begini aja tuh. Dia nyamperin bang. Setelah dia nyamperin itu dia ngomong cuman, di sini kebanyakan orang suka kotor. Jangan kayak gitu ya kamu, jangan sampai kotor. Di sini banyak banget yang kotor, makanya nenek suka nyapuin. Begitu dia ngomongnya. Nggak tahu ngotor tentang ini apa bagian kita kotor gitu ya, kita wallahu alam. Cuman beliau ngomong begitu. Cuman aneh nggak ngomong apa, cuman iya nih, gitu aja. Cuman diem. Udah nggak bisa kepaku, kayak seolah-olah kayak kekonci apa gimana nggak ngerti. Temen ini pegang gini, temen diem, nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Nah di saat itu teman yang kocaknya lagi, dia ngelihat, Den, lu ngomong sama siapa? Sama nenek-nenek, gitu kan? Sama si nenek. Denger kuping tapi ngomong. Tapi mata masih ke dia. Keadaan kita bengong. Gak lama selesai si nenek itu jalan berapa langkah, nenek itu hilang. Dan sapunya itu ada. Nah yang anehnya kemarin sapu itu gak ada, ini sapu ada, pendek sapunya. Dan sapu itu kata yang pokoknya di situ itu udah lama nggak digunain. Dan itu ada sapu di situ. Dan itu yang anehnya, ya itu yang anehnya itu dia sapunya kan namanya kayak pas dia pergi itu digeletak gini, ada tempat bukan pohon ya, kayak pohon yang ditebang sedikit gitu lah ya, ditaruh di situ. Sapunya pendek segini, pendek sapunya. Jadi sapu udah mau habis, posisinya dia bongkok. Kitanya sampai ini berasa. Nah terus nggak lama dia pergi, sapu itu ditaruh, kita langsung kayak sadar, langsung kita sempat nangis, bukan nangis sih, kayak nangis ketakutan ya. Nangis ketakutan. Kita doang lihat begini di situ kuntilanak, jelas banget dengan mata kepala sendiri. Ani nggak pakai ngomong banyak. Ini ambil yang apa tuh palanya, pala yang dari ininya, kita iketin, kita jalan aja udah luntur. Si Jayadi saya tinggal, si teman saya tinggal juga. Nah dapat cerita nih, itu udah jalan nih pulang, udah langsung wudhu itu di rumah di dalam namanya apa tuh, kita kasih ustadz, terus udah di dalam kamar itu kita udah diem aja begini, nggak mau ngomong nggak apa, diem aja. Aduh ya ampun ini begini, udah tuh mulai kagak nggak nyaman di pesantren gitu, udah sedikit nggak nyaman di pesantren. Sempat juga kena, nggak lama dari situ saya kena kayak penyakit gatal itu loh. Oh iya. Tahu kan penyakit gatal itu sampai ke badan semua gitu. Nah itu juga pengaruhnya juga. Jadi pas sampai terakhir itu saya penyakit gatal. Nah ini teman 2 ini ternyata teman saya jatuh. Jadi Jayadi itu udah turun, teman saya kaget ngelihatnya itu ya kuntilanak itu, dan dia jatuh, kakinya patah. Aduh. Tuh, karena apa? Karena kita udah bilangin, awas itu ada ini, nggak percaya. Akhirnya dia bener ditampakin, itu bener-bener uncang-uncang kaki. Dan dia tuh ngelihat bener-bener nengok begini, dan dia nangkring di pas pohon atau ranting yang sama, gitu. Jadi sebelahan. Jadi dia saking kaget, dia bilang jatuh, kakinya patah. Di sini sih engkel kalau nggak salah, sempat diurut. Nah itu diomongin, itu rame. Pas kita di dalam kamar kan teriak, ya kan, jatuh, tuh si itu jatuh katanya. Udah bilangin, pada ngotot, paling nggak jauh itu Fundi. Itu kita mau ngomong gitu doang, cuman nggak berani ngomong sama yang lain. Cuman datang aja ke situ, dia udah begini aja, aduh. Cuma kita colek, bilangin nggak percaya. Pantas, aduh. Lihat apa kamu? Lihat setan, setan apa? Itu anak tat. Ya, akhirnya kan dia kakinya patah, entah ke patah terseleo ya, cuman di sini lah. Kakinya sempat dia nggak bisa jalan tuh, di papa sama kita berapa hari tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi dia tidur aja, jadi di pesantren tiduran aja udah. Kakinya karena sakit. Gitu.
Udah tuh akhirnya kita udah ngomong, wah keganjalan di apa namanya pesantren, subhanallah, dan godaannya banyak banget ya kan. Dari situ kita udah mikir memang pesantren itu begitu. Rata-rata Dunia pesantren itu ya maaf kita kalau nggak kita yang benar-benar dengan keislaman atau kita benar kebuka mata batin ya Allah alam ya. Cuman balik lagi ini mana nasi bagi yang percaya syukur, atau yang ini ya nggak masalah. Cuman kalau aneh banyak saksi gitu, dan ibarat dia di situ itu ya memang dibilang tempat paling ajib lah ya, karena posisinya emang di bawah kaki Gunung Salak. Sebenarnya sih ada lagi cerita-cerita lagi itu di situ, teman. Berhubung kita ibaratnya ini kayaknya sih terlalu panjang ya. Betul. Terlalu panjang juga, jadi aneh mudahinnya pokoknya terakhir aneh pas badan kita itu pada gatel. Setelah itu udah akhirnya aneh mengundurkan diri dari pesantren. Karena dari pihak dulu almarhum kakek nenek nggak boleh. Udah katanya si Denny mah nggak usah pesantren lagi, nggak apa-apa. Tuh, udah di situ aja. Jadi kita memang di tahun 2001. Jadi 9 bulan atau 9 ya pokoknya 9 bulan atau mau setahun lah. Pokoknya dari situ saya langsung pindah lagi ke sekolah di daerah Bekasi. Jadi SMA jadinya. Masuk lagi di kelas 1 juga itu Alia. Nah, Alia tetap, tapi masuk ke Caturulan 2. Kan dulu kan masih Caturulan kan. Nah itu. Ya gitu aja sih Bang Riko yang kita bisa apa ya kasih tahu ya, atau istilahnya ini mungkin kalau sekarang pesantrennya itu masih ada, ya nggak tahu mungkin itu masih kayak yang dulu lagi, bisa dah tuh kita iniin lagi tuh di situ. Kita berkunjung di sana ya kan, mistis-mistisnya. Ya, jadi itu pengalaman dari Bang Denny tentang pesantren ya? Ya pesantren di daerah Gunung Salak, bawah kaki Gunung Salak. Oh kurang dari setahun ya Bang ya? Kurang dari setahun. Itu kurang dari setahun aja udah banyak kejadian. Pengalaman ya Bang ya? Dari mandi yang diketok, diketok sampai 6 kali. Kamar kosong. Iya, kamarnya kosong semua. Maksudnya kamar-kamar mandi yang lain itu padahal nggak ada yang kosong. Kalau dilogikain kan harusnya di samping. Kenapa itu nggak ada gitu? Nah, terus itu sampai minjem gayung juga tuh. Nah itu yang minjem gayung juga aneh juga. Itu masuk, kedengerannya dia itu mandi, tapi nggak ada orang. Nah yang aneh, ya kan pintunya kita bukannya kita buka ya, tapi kebuka. Emang kebuka. Nah harusnya kan ditutup dong. Betul. Itu kan yang paling aneh. Karena kosong. Nah kalau misalkan jaraknya jauh udah 3, ya kan nggak mungkin gitu. Ini jelas banget tangan begini, tangan lagi jelas. Kelihatan tangannya. Lihat tangannya jelas. Ukuran tangan ya, tangan yang istilahnya umuran Alia, bukan umuran kecil ya, bukan umuran yang istilahnya sanawiyah bukan, tapi yang umuran Alia, jadi umuran SMA lah. Umuran kayak kita gitu. Emang jelas banget tangannya gitu. Karena jelas ngambil gayungnya gitu. Tapi nggak terima kasih. Cuman minjem gayung, kasih. Udah, cebur. Saya dengernya gitu doang. Udah. Nah, di situ juga udah langsung parno. Udah gitu yang di santriwati itu ada muka rata. Yang muka rata. Aduh. Nah, ini yang muka rata sebenarnya sih kejadiannya ada berulang kali, sampai 3 kali berulang. Dari teman saya yang kena, terus santriwati juga pernah ada yang kesurupan, dan sama juga ditemuinnya sama santri yang dibilang mukanya rata gitu. Katanya sih santri juga, cuman mungkin menyerupai si santri, tapi mukanya rata. Dan itu kejadiannya waktu aneh masih di sana itu 3 kali santri wanita. Nah kalau yang bulis mungkin yang orang-orang yang istilah kakak-kakak kelas itu udah pernah tahu. Nah cuman yang teman saya tuh baru sekali tahu. Nah makanya yang lainnya gak ada yang berani. Itu sampai nyohor juga ke anak-anak yang lain gitu. Maksudnya sampai orang pada tahu lah gitu. Pada tahu godaannya begitu. Dan banyak lainnya ya Bang ya. Sebenarnya banyak. Masih ada lagi gitu. Cuman gimana ya, udah berhubung gitu. Betul. Terlalu panjang. Kalau pesantren udah pasti banyak pengalamannya. Mistisnya ya pasti ya gitu. Dari macan juga tuh, macan. Ya, ini macan yang bener-bener kiai atau gimana kan Allah alam ya. Allah alam. Oke, siap. Terima kasih Bang Denny sekali udah mampir ke Lautan Mistis nih dari Bekasi ke Priok. Betul. Oke. Nah, sebelum closing gue mau gitu ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget.
mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gua Rizko dan Bang Denny pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.